Benar banget tentunya. Wah, ini benar-benar gak sabar banget tentunya untuk semua para penonton, para pendukungnya RRQ, Onyx dan juga tim pro lainnya yang sedang menanti juga di match-match selanjutnya. Mengingat hari ini best of 3 series dan akan mencari satu tiket untuk melaju ke babak selanjutnya di semifinal yang akan diselenggarakan besok nih teman-teman dengan format best of 5 series. Nah itu dia, makanya dari para tim-tim ini juga bakal langsung bertanding all out segala-galanya seperti kata Cipi tadi. Apalagi dengan meta dan juga strategi yang sudah dipersiapkan tentu saja. Tim ini pasti punya banyak banget data, punya banyak banget pengalaman. Seperti kata Gio tadi bahwa mereka sebenarnya sudah pernah bertemu di turnamen official sebelumnya. Yap. Tapi ini adalah patch yang berbeda, meta yang berbeda di mana turnamennya juga berbeda. Piala Presiden Esports 2021 dan harga mereka adalah harga mati. Kalau sampai kalah di Best of 3 Series mereka tidak bisa untuk terus melangkahkan kakinya menuju ke babak group stage. Yes, benar sekali teman-teman. Jadi Cipi juga mau ingetin juga nih buat teman di rumah untuk follow Instagramnya Piala Presiden. Kalian langsung masuk ke Instagram, ketik Piala Presiden Esports. Di sana ada Piala Presiden Esports yang sudah centang biru karena di sana udah banyak banget informasi menarik tentunya terkait closed qualifier, regional kualifikasi juga udah ada di sana dan bahkan kualifikasi terbuka yang nantinya akan hadir di minggu depan tuh ada. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung follow sekarang juga ya teman-teman di Iya, rumah. dan buat teman-teman juga yang lagi nonton di YouTube itu jangan lupa juga subscribe ke EISPL_ID-nya karena nanti kalau kalian juga setelah subscribe, hidupin lonceng dan like videonya, denger-denger nih kalau mencapai 10.000 like, Cipi bakal joget Suki-Suki guys. Gimana Ski, Pi? Iya, jadi ditunggu teman-teman. Tunggu ya Kita teman-teman. bakal tunggu 10.000 like challenge dari Cipinya itu sendiri. Kita bakal lihat Cipi joget Suki-Suki nanti. Buruan deh, pencet tombol like sekarang juga, support biar kalian gak ketinggalan nih sampai nanti di grand finalnya Piala Presiden Esports 2021 ya Kolius. Karena perjalanannya masih panjang, semua tim juga bakal bertanding dengan all out dan tentu saja kalian yang kangen turnamen-turnamen nih, kali ini 8 tim besar lagi bakal bertanding. Jadi langsung juga dibantu share, kasih tahu ke grup keluarga, kasih tahu ke grup teman-teman sekolah, semuanya pokoknya langsung dikasih tahu bahwa hari ini close qualifier Piala Presiden 2021 tuh sudah dimulai. Dan Kolius dan juga beserta Cipi itu bakal nemenin kalian bersama Abed Ansel nanti hingga malam hari nanti. Yes, bener banget tentunya total ada 12 game yang akan dilalui untuk hari ini ya tentunya karena formatnya best of 3 series, 8 tim yang akan bertanding dibagi menjadi 4 match dan ini akan semakin interesting tentunya untuk tim yang bertanding. Mengingat ini adalah tim profesional, tim regional juga udah menunggu ya melihat apakah mereka bisa mengambil apa yang mereka bisa ambil dan mempersiapkan siapa yang nantinya akan menjadi lawan mereka di group stage. Mengingat untuk professional player ini hanya 3 tim aja yang akan diambil, disisihkan untuk ke group stage menyatu dengan tim yang sudah berada di sana yaitu dari regional kualifikasi tentunya. Benar. Kalau kita flashback dikit ya teman-teman, kemarin regional kualifikasi juga ternyata bukan kaleng-kaleng ya. Bener banget. Di mana para tim juga bermain dengan sangat serius. Dilihat metanya juga mereka nggak ketinggalan, playstyle yang mereka punya juga itu sangat tajam. Dan hari ini mereka juga bakal memantau nih kakak-kakaknya yang sudah lebih dulu ada di scene profesional di mana 8 tim yang ada di close qualifier hari ini. Yes, benar banget tentunya yang seperti Kolius bilang itu adalah tim dari komunitas yang gak kaleng-kaleng banget strateginya dan mungkin teman-teman udah gak sabar untuk menunggu ban and pick di match pertama, game pertama antara RRQ melawan Onyx. Kita langsung saja cek, ini dia, let's check this out. Masuk ke ban and pick-nya, inilah dia game yang pertama dan juga match yang pertama antara RRQ versus Onyx Prodigy. Oke. Sabar tunggu Oke, sebentar sabar teman-teman. dulu, Iya, tunggu sebentar karena lagi sambil dipersiapkan juga nih ya. Bentar lagi kan mereka juga bakal bertanding tentu aja. Pi, tebak-tebakan nih Pi. Apa tuh? Kan tadi belum ada caster prediction nih. Kalau menurut Cipi, Onyx atau Onyx Prodigy ataupun RRQ Sena nih? Yang Kalau menurut Cipi mungkin ya karena masih belum melihat pemilihan hero-nya seperti apa yang terjadi nanti di Line of Dawn. Cipi masih belum bisa prediksi. Tapi kalau misalnya prediksi menurut Cipi ya mungkin Onyx. Onyx. Oke, kalau gitu Kolius bakal mencoba untuk melihat RRQ. Prediksinya Kolius karena kita langsung saja memasuki ban and pick-nya. Inilah dia match yang pertama, game yang pertama antara RRQ melawan Onyx Prodigy. Dan kita sudah lihat Povius, Esmeralda, Yif udah di-ban dan juga kalau dari Onyx Prodigy itu udah nge-ban ke arah Yisansin, Link dan juga Hayabusa. Dan Pakito baru aja menjadi first pick dari tim RRQ. Oke, RRQ nggak mau kehilangan momentum tentunya mengingat dengan adanya Pakito bermain secara agresif akan pasti terlihat di area laning phase. Tapi teman-teman dari Onyx Prodigy juga nggak mau membuang peluang dengan
mode ban yang seperti ini dari RRQ membuka peluang untuk Nathan dan juga Mathilda, satu hero yang bisa membantu in and out kawan-kawannya dengan cepat, Kolius. Yap, dengan adanya Nathan penetration yang sangat sakit banget, terutama super position itu sangat membantu ketika dia mencoba untuk ditabrak ya Pi. Dan Mathilda seperti kata Cipi tadi, dengan guiding win-nya otomatis dia bisa membantu banyak banget hero untuk engage maupun disengage dari team fight-nya. Dan ini masih banyak banget yang open sebenarnya. Apakah dia ingin menggunakan Rafaela? Seperti yang kita tahu, Rafaela adalah hero support populer yang saat ini banyak banget digunakan. Dan benar, Rafaela beserta Gusion. Oke, Oke. Gusion. Dan Wow. Rafaela yang seperti Kolius bilang ya. Wow, ini menarik playstyle dari 3 hero utamanya teman-teman dari RRQ. Wah, ini akan menarik tentunya ya. Ada Rafaela yang membuat di game yang pertama nanti RRQ akan semakin sustain, nggak cuman mendapatkan HP dari Rafaela ke ke teman-temannya yang ada di sampingnya, tapi Rafaela juga menambahkan movement speed terhadap hero yang mungkin dalam masa sulit di laning phase nantinya, Kolius dan Parsha untuk anak-anak Onyx Prodigy. Yap, dan ini sedikit trivia ya Pi. Kangen gak sih Pi ngelihat Gusion itu dulu kiprahnya digunakan sama Kido, digunakan juga sama Bang Sin ya kan. Yang dimana dulu tuh laku banget, memang sekarang seperti underrated atau kayak jarang bisa digunakan karena sebenarnya Gusion ini memiliki faktor dia tuh harus bisa mengeluarkan kombonya dengan amat sangat tepat. Kalau enggak, kalau dia lepas satu kombonya aja atau kayak entah itu pisaunya miss, dia nggak bisa langsung dive in ke tengah-tengah lini lawan, itu bisa membuat Gusion menjadi sedikit tidak berguna dalam waktu beberapa detik. That's why user Gusionnya tuh harus presisi banget. Yes, benar banget. Berarti tentunya dengan adanya Gusion di tangan RRQ ini benar-benar kita harus lihat apakah targetingnya benar karya hero-nya Onyx Prodigy dan yang membuat Gusion bisa mengerikan di game yang pertama nanti. Tapi untuk masuk ke fase banning selanjutnya, Ruby udah di-ban sama anak-anak RRQ di sana. Karena dia nggak mau ada stopper nantinya yang bakal bisa memberhentikan Gusion dan juga Paquito. Terutama Gusion dan Paquito adalah hero yang harus dive in ke tengah-tengah lini lawan. Itu yang membuat Ruby bakal menjadi penghalang mereka. Dan Lancelot beserta Kagura juga udah mulai ditutup sama Onyx Prodigy. Dimana Lancelot dengan Puncher dan juga Tone Cross beserta Phantom Execution, dia bisa langsung melompati banyak banget minion, banyak banget rintangan ke lini belakang dari Onyx Prodigy itu sendiri, yaitu Varsha dan juga Nathan. Oke, tapi ini Aemon terbuka tapi masih belum jadi opsi pilihan pick dari kedua belah tim ya, Kolius. Bisa jadi combo abang ade. Abang Gusion sama Aemon. Aemonnya bisa jadi jungler ataupun gold lane, Gusionnya juga gitu ya kan. Jadi masih banyak banget option ya. Oke. Oh ternyata baru dapat info dari Pak Produser, itu sedikit ternyata itu bukan Gusion, itu yang dipakai foto adenya dulu karena abangnya belum photoshoot kemarin. Belum photoshoot ya, belum ikut media day ya, lagi ada. Iya, kebetulan kan dia baru launching di Mobile Legends Bang Bang tuh sekitar kayak 3 mingguan yang lalu. Jadi dia nggak sempat disuruh photoshoot, nggak ikutan gitu. Oke, jadi itu teman-teman bukan Gusion tapi Aemon ya, dan sudah boleh digunakan. Makanya ini pakai foto adeknya dulu, nggak apa-apa ya Bang, mukanya kan mirip-mirip abang adek ya. Jadi di sini udah ada Paquito, Aemon, Rafaela, Chow dan juga Aldous. Wow, menarik tentunya, ada hero single target dan ada hero lock juga, chase bait dari Aldous untuk locking karena hero-hero dari Onyx Prodigy, dan itu dia Balmond. Satu hero yang punya lifesteal cukup luar biasa tinggi apabila ada Oracle juga tambahan item dari Balmond nanti di area laning phase ini yang menarik, dan juga Brody yang memiliki area of effect cukup besar dan turn apart memorinya dan bisa memberikan kenangan buruk ke anak-anak RRQ sana. Dan itu dia 10 hero yang udah di-ban dan juga di-pick sama anak-anak RRQ dan juga Onyx, Nikolius. Yap, tapi kalau melihat dengan adanya Aemon yang bisa nanti menyerang ke lini belakang, nge-burst banget, ditambah lagi adanya Aldous, di mana dia kalau udah ngumpulin stacknya langsung salam dari Binjai, gebuk gitu langsung. Nah, ini bakal bahaya banget RRQ di late game sih. Jadi memang PR dari si Onyx Prodigy adalah mencoba untuk memberikan pressure ke arah RRQ di early game supaya mereka nggak bisa melakukan farming mulai dari stacknya Aldous ataupun dari Aemon, supaya dia itemnya tuh nggak cepat banget jadi sehingga bisa langsung instant kill nanti di lini belakang lawan. Yes, benar banget, setuju banget tentunya. Kalau kita akan lihat untuk playstyle dan implementasi hero-hero yang udah di-pick sama teman-teman Onyx Prodigy dan juga RRQ tentunya. Dan menurut teman-teman di rumah nih, buat pendukungnya RRQ dan juga Onyx, kalian bisa banget untuk prediksi dengan komposisi hero yang seperti ini, siapa sih yang bakalan menangin di game yang pertama, karena udah pasti game yang pertama nih akan seru karena dua-duanya ingin melaju ke babak selanjutnya ya, Kolius. Bener banget, tapi tanpa perlu berlama-lama lagi kita bakal langsung segera masuk ke game yang pertama, match yang pertama antara RRQ versus Onyx Prodigy. Masih bersama Kolius dan juga Cipi tentunya. Cipi,
Kita lihat mulai langsung diinvasi begitu aja dan langsung first blood dari Warlord walaupun harus ditukarkan nyawanya. Tapi dia berhasil mendapatkan junglernya nih, Sivhan itu tumbang, Pi. Oke, dan ini trading kill yang cukup signifikan dan mungkin agak sedikit merugikan juga bagi anak-anak Onyx Prodigy tentunya. Sejauh ini teman-teman dari RRQ masih harus mundur ke belakang walaupun di awal udah kehilangan satu playernya tentunya. Dan kita bisa lihat juga Aiman coba untuk menarik Noro Kurshanya, begitu juga dengan orange buff-nya. Masih belum ada teamfight signifikan, hanya awal-awal aja skirmish yang menumbalkan 1-1 Kolius. Yap, benar banget. Karena memang dari 1 point kill itu aja itu udah bisa membuat si Nathan ini sedikit ketinggalan farming pattern, Pi. Walaupun dia dapat point assist, tapi memang RRQ yang harusnya mencoba untuk ditekan secara agresif oleh Onyx Prodigy, itu terlihat malah dia yang menekan ke arah lawannya. Yes. Tapi dari Van udah sekarat banget satu bandara terakhir mencoba untuk dihajar dengan Jet Kunadu. Van masih bisa sedikit escape ke arah belakang sana, ternyata tidak. Van pun lagi dan lagi harus ditumbangkan. Belma mencoba untuk datang tapi lethal counter berserta flickernya langsung menumbangkan ke arah Warlord. Shardnya sakit banget. Hayden juga langsung tumbang. Ini benar-benar pertukaran yang amat sangat sakit. 2 tukar 1. Wow, kedua kalinya output damage utama anak-anak Onyx Prodigy harus ditumbangkan oleh anak-anak RRQ kali ini. Dan bahkan telah berhasil menumbangkan beberapa hero dari Onyx, langsung melaju ke area turtle yang pertama. Dipanggang itu saja, tidak ada informasi membuat Onyx Prodigy harus merelakan free turtle untuk RRQ kali ini, Kolius. Tapi dari Yami, dia pun gak mau pulang langsung ke lane-nya. Dia mencoba untuk langsung rusuh ke arah orange buff yang benar-benar masih dicoba untuk diambil Van. Belma datang untuk ke backup dari Gemini, tapi sepertinya The Wave Dragon juga dikeluarkan menuju ke arah Gemini walaupun tidak mau di follow up lebih lanjut lagi. Orange buff-nya pun berusaha untuk diambil dan yes, masih bisa didapatkan oleh Hayden ternyata. Ya, oke, masih bisa diamankan oleh Hayden. Bahkan kali ini pun jungle-nya anak-anak Onyx Prodigy udah mulai diambil begitu saja. Meanwhile di area bottom lane, kali Brody mengerus gold shield turret yang ada. Tidak adanya perlawanan membuat Aldous harus kehilangan setengah dari gold shield dan bahkan harus mundur sejenak ke area base-nya, Kolius. Memang kalau dari match-up-nya, Pi, Aldous beserta Brody itu sedikit lebih enak untuk mendapatkan beberapa poin. Tapi ini Warlord benar-benar nakal banget. Dia nggak takut ada airstrike juga di pop-up menuju ke arah Warlord dengan satu bandara terakhir. Dia masih bisa bersembunyi di area rumputan. Mencoba untuk recall, tapi sepertinya datanglah seorang lap. Dia mencoba untuk menghajar lagi ke arah Warlord yang darahnya udah mulai sekarat. Mencoba untuk dihajar dengan Circling Eagle dan Warlord pun akhirnya harus tumbang. Oke, itu dia tadi 1 versus 4. Warlord tidak bisa menahan gempuran demi gempuran yang diberikan oleh Onyx Prodigy, membuat Warlord harus terumbangkan. Tapi kali ini dari area bottom lane, Nathan udah mulai coba untuk melakukan rotasi. Udah mulai dapatkan informasi juga dari Rafaela di sana. Gold buff coba untuk dirusin begitu saja, namun masih bisa disecure oleh Brody tentunya. Dan ini benar-benar kesulitan yang sangat berarti untuk Aldo sendiri mengamankan stacknya di area bottom lane, Kolius. Ya mungkin sebentar lagi bakal ada rotasi yang dimiliki oleh Violence nih menuju ke area Aldous agar dia bisa mengumpulkan stack dengan aman, walaupun Hayden juga sadar bahwa si Violence yang menggunakan Rafaela itu mencoba untuk protes ke arah bawah, tapi Chase Fate udah mulai digunakan menuju ke arah Hayden, mencoba untuk ditabrak secara langsung, ternyata dia langsung bersembunyi di arah turret dan mencoba untuk mundur ke belakang. Circling Eagle juga digunakan, Peter Airstrike juga dipop begitu saja, setengah darah tersisa 2 hero RRQ, mereka harus mundur. Masih bisa mundur dari lingkaran maut yang dibentuk oleh seorang Portia kali ini. RRQ tidak tertumbangkan 5 hero-nya, tapi kali ini wave minion-nya langsung dibersihkan begitu saja. Brody coba untuk melakukan rotasi, ini dia Turtle Camp by Hydro Coco. Sudah mulai muncul kembali di area sebelah sisi kiri hutan. Udah ada informasi yang didapatkan oleh seorang Balmond, coba untuk mengganggu pergerakan dengan Cyclone Eye-nya di sana. Coba untuk mulai muter-muter begitu saja. Coba untuk mulai mendominasi dari anak di Prodigy dan bahkan coba untuk mulai Wave Dragon dikeluarkan, tidak bisa ditahan begitu saja. Mati harus tumbang, setengah dari Viran Turtle masih bisa diamankan oleh Onyx Prodigy. Wow, walaupun lethal counter tadi langsung digunakan begitu saja, tapi ternyata retribution dari Van bahkan tidak digunakan loh, Pi. Itu benar-benar hit biasa, dia berhasil mendapatkan turtle-nya, tapi Taka di area bottom lane, dia benar-benar nyicil-nyicil ke arah gold shield turret-nya. Ini lumayan untuk nambahin pundi-pundi gold, supaya nanti Aldous di late game sekali gebok seperti yang tadi Kolius bilang, salam dari Binjai. Bener banget, langsung hilang. Dan kali ini kita bisa lihat juga dari area top lane 1 versus 3. Bahkan Aiman berhasil menumbangkan Belmont karena tidak bisa menahan gempuran yang diberikan. Tidak ada penjagaan terhadap 1 outer turret tier pertama, membuat RRQ langsung saja tidak membuang kesempatan. 1 outer turret dari Onyx Prodigy pun hilang gitu saja. Coba untuk melakukan mirroring, Brody membersihkan wave minion, melakukan cutting kali ini, Kolius. Hati-hati Taka, karena ternyata di sana juga banyak banget temen dari fans yang bersembunyi. Kalau sampai tadi Taka terlalu komit, maka
bisa langsung dihabisin atau dibalikin momennya. Tapi Chase Fate di pop up ternyata untuk menggertak ke arah Van supaya dia mundur sedikit demi sedikit. Walaupun adanya Warlord dan juga seorang Violence mau tidak mau mereka belum bisa melakukan inisiasi Pi, karena tadi terlalu berbahaya. Dan damage-nya ini belum terlalu besar, Pi. Jadi kayak mungkin nggak bisa nge-secure point kill-nya. Benar banget, masih belum bisa men-secure point kill karena memang damage-nya masih belum bisa dan masih belum cukup membuat anak-anak dari Onyx Prodigy harus mundur ke belakang terlebih dahulu. Tapi kali point of view kita berada di area si mid lane. Kali ini teman-teman dari RRQ coba untuk mulai menurunkan tempo permainan setelah bermain secara agresif di menit sebelumnya. Bahkan kali ini kita bisa lihat juga udah mulai melakukan agresif begitu saja, namun sayang sekali Matilda tidak bisa menahan dan langsung ditumbangkan begitu saja oleh RRQ kali ini, Kolius. Baru juga mau lewat rumput, Pi. Ciluk, Pak, katanya langsung ditendang. Happy birthday. Gak bisa ngapa-ngapain di HBD guys ya dari seorang Matildanya. Dan ini Vans memang dari tadi Brody-nya nih belum tertekan sama sekali. Dia dapat 1 assist beserta juga dengan Taka. Mereka berdua nih sama-sama menabung nih di Bank BCA, Pi ya. Ngumpulin pundi-pundi uangnya supaya nanti di late game bisa join team fight dengan otomatis item yang sangat bagus juga untuk memberikan burst damage yang besar nantinya. Tapi turtle lagi dan lagi, turtle ketiga. Berarti 2 turtle ya, diambil sama RRQ, 1 turtle tadi diambil sama Onyx Prodigy. Tapi terjadi team fight dan Gemini pun gak bisa ngapa-ngapain lagi sehingga dia harus tershutdown. Wow, tidak ada yang bisa membendung pergerakan dari Aemon, buat Aemon pun berhasil mendapatkan mega kill kali ini. 1 turtle berhasil di-secure advantage untuk RRQ dan disadvantage. Bahkan mereka langsung melakukan dive in ke area middle turretnya. Pertengahan membuat Wings by langsung di-pop begitu saja, namun tidak adanya penjagaan terhadap 1 outer turret pertama mid lane membuat RRQ kembali meraih 1 objektif lagi. Tapi kali ini udah ada mirroring karena Onyx Prodigy berhasil men-secure outer turret tier pertama di area bottom lane, Kolius. Waduh, sebenarnya outer mid lane ditukar sama outer bottom turret tuh agak sedikit rugi ya, Pi. Karena ini membuat RRQ nantinya tuh bakal bisa melakukan rotasi lebih cepat lagi, lebih nyaman lagi untuk ngumpet di bush jungle yang dimiliki oleh anak Prodigy ataupun nanti ngeflank ke arah belakangnya. Ini yang bakal membuat PR bagi Onyx Prodigy, apakah dia bisa menahan pergerakan dari RRQ yang saat ini sedang menguasai map. Walaupun perbedaan gold ini tidak terlalu beda jauh, Pi. Hanya beda 2000 di menit yang hampir ke-8 ini. Yes, hanya berbeda 2000. Masih bisa dikejar tentunya sama teman-teman dari Onyx Prodigy. Bahkan kali ini pun kita bisa lihat 1 outer turret lagi berhasil tumbangkan. Udah mulai ada skirmish, 4 hero dari Arjusena. Udah mulai masuk ke area purple buff dari Onyx Prodigy. Bahkan kali ini pun tidak adanya perlawanan Fedorant Ezreal nggak kena, membuat teman-teman dari RRQ berhasil men-secure purple buff milik Nathan dari Onyx Prodigy, Kolius. Ternyata tapi di arah top lane ya, sneaky dari seorang Vans. Iya, mencoba untuk recall tapi langsung di-knock out begitu saja dari Vans. Berusaha untuk bertahan 1v1 situation bersama dengan Yami. Tapi datang abang-abangannya, mencoba untuk Dazera dan Unstoppable berhasil didapatkan oleh seorang Aether. Oke, kali ini Aether kembali mendapatkan poin di pundi kill. Bahkan kali Fedor FF1 udah mulai dikantongi sama seorang Aether kali ini. Coba untuk mulai menurunkan tempo permainannya, bahkan recall dari anak-anak Prodigy kali ini yang coba untuk memahami seperti apa tempo permainan dari RRQ yang sudah cukup mendominasi di area early menuju mid game kali ini, Kolius. Karena turtle yang by Hadr Koko kali ini sudah mulai muncul kembali dan ini adalah turtle yang keempat dari RRQ. Ini benar-benar mendominasi dari segi mapping maupun temponya dan baru aja berubah menjadi yang Lord yang pertama. Dan kita bakal melihat nih apakah RRQ bakal mencoba untuk mengajar atau ternyata memang dia harus nungguin momen lagi sehingga mungkin nabung ke menit ke-12 kali, sehingga Lord ini udah di-enhance. Yes, benar banget tentunya, Kolius. Tapi kali ini udah ada Bait Lord memancing keributan dari Arjusena, mengundang Onyx Prodigy untuk masuk ke area Lordnya. Tapi bahkan kali Fedorant Ezreal nggak masuk ke area hero dari RRQ. Setengah HP dari Bar Lordnya udah mulai terkikis. Informasi didapatkan sama Matilda di sana, namun tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti membuat Free Lord kembali jatuh ke tangan RRQ di game kali ini. Wow. Dengan Lord yang pertama, walaupun belum di-enhance, at least RRQ bakal mendapatkan senjata tambahan untuk melakukan gempuran ke tarat-tarat yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Dan memang dengan kehadiran Parsha ini amat sangat membantu mereka dari segi defensif, Pi. Dan kita lihat itemization-nya bagaimana, Pi? Yes, kita lihat dari itemization-nya dari Aether sendiri jadi Calmer Tripper, Genius One. Wow, ini akan ada efek yang sakit banget tentunya dari Penetration Magic. Dan juga ada Fedor F-Even yang membuat dari Aether sendiri bisa ngasih damage yang signifikan dan tidak terbendungkan oleh hero-hero Onyx Prodigy. Bahkan Nathan-nya kali ini cukup tertinggal, masih baru jadi Hunter Strike dan juga Blood of Despair cukup tertinggal. Kali ini membuat anak-anak Onyx Prodigy harus menahan pergerakan dari Lord yang berjalan di area top lane milik mereka.
Karena dari RRQ juga masih sedikit rapi. Dia tahu dengan kehadiran Farsha otomatis dengan Feather Airstrike dia bisa cepat banget ngabisin minion yang mulai datang. Tapi memang Farsha ini PR-nya adalah dia harus positioning yang baik banget. Karena kalau enggak, Aemon dengan shardnya pasti bisa menggunakan instant kill ya ke arah Farsha-nya IM. Ataupun Chase Fate langsung menuju ke arah sang burung. So memang PR dari Farsha adalah maybe dia harus bikin Winter Truncheon dengan cepat. Benar banget guys, tapi kalau Wave Drake langsung keluarkan tentu saja Favorite Airstrike-nya lagi-lagi tidak masuk ke lingkup hero RRQ, membuat satu hero dari Onyx Prodigy kembali terpick off oleh RRQ di menit 11 kali ini. Karena dari Onyx Prodigy mereka bermain dengan meta solidnya, berkumpul secara beramai-ramai, tapi short dari Aemon sakit banget langsung. IM pun mundur ke arah belakang, sisa setengah bar darah loh. Gak kuat lagi Kolius untuk menahan gempuran yang diberikan karena udah cukup tertinggal juga ya dari RRQ yang sudah mulai ngelit di menit yang terjadi kali ini Kolius. Dari kedua tim juga pastinya masih benar-benar ngotot banget karena perbedaan gold sekali lagi tidak berbeda jauh di menit yang ke-11 ini. So, dari Onyx mereka ini memang harus nungguin satu momen sih dengan draft yang memang kuat team fight ya. Otomatis Onyx bakal mencoba untuk membalikan keadaan atau meng-counter setup nih. Apa yang sudah dilakukan oleh RRQ. Tapi memang PR-nya adalah Aemon dan juga Aldous yang bisa langsung ke lini belakang. Harus ada satu hero yang bisa nge-cover either itu Farsha ataupun Fan nih, yang menggunakan Nathan. Dan kita langsung lihat replaynya. Oke, ini dia replaynya by Samsung Galaxy A52s 5G di mana teman-teman dari RRQ kembali memancing keributan di area territorial Onyx Prodigy, membuat satu hero dan Onyx Prodigy harus tumbangkan. Feather Airstrike yang terbuka pun tidak bisa menumbangkan hero dari RRQ bahkan lagi mid lane Kolius. Yoi, terjadi team fight berusaha untuk mundur karena belakang Gemini tapi Wave Dragon double kill masih diamankan oleh Aether. Feather Airstrike juga dipapa begitu saja tapi ternyata masih terlalu tebal dari seorang violence-nya sehingga dia langsung sedikit mundur ke arah belakang karena ini ternyata malaikatnya bukan berbulu malaikat. Bulunya bulu baja kayaknya. Bener banget Kolius. Jadi susah banget apart memorinya tidak bisa memberikan memori buruk ke area RRQ, membuat satu outer target kedua. Mid lane pun harus tumbangkan melaju ke area ini lebih tertarik kali tidak adanya perlawanan. Dua hero tidak bisa menahan gempuran tapi Feather Airstrike berhasil men-shutdown pergerakan seorang Aether yang sudah cukup mendominasi di game pertama kali ini Kolius. Bener-bener Aether mau gak mau mundur sedikit ke belakang apalagi celengannya pecah itu bakal memberikan pundi-pundi gold sekaligus itu mencahin telurnya IM nih. Karena tadi dia belum dapat point kill sama sekali, akhirnya dia dapat satu point kill dan at least ini bakal membantu untuk itemization-nya nanti di mana Farsha sangat membutuhkan Winter Truncheon. Kalau enggak, dia bakal di chase fate, dia bakal diberikan shard oleh seorang Aether. Itu yang bakal ngebuat Farsha benar-benar harus jaga-jaga. Tapi Feather Airstrike yang baik banget untuk mengusir karena feelingnya ternyata tepat dia. Walaupun dia nggak ngeliat tapi dia lempar langsung ke arah rumput sana. Biasanya memang ada hero yang camping apalagi di kondisi seperti ini. Yes, sejauh ini memang IM juga memposisikan dirinya dengan sangat baik. Di menit ke-13, Aether dari RRQ memang mendominasi tapi dia masih belum terpick off yang membuat dia bisa dijadikan jaminan tentunya untuk Onyx Prodigy. Begitupun juga dengan Brody yang digunakan oleh Vance. Hanya terpick off satu kali, masih bisa dijadikan late game insurance bagi Onyx Prodigy di menit selanjutnya, Kolius. Yap. Lordnya sudah mulai hadir kembali dan dari RRQ mereka nggak mau menyanyiakan waktu yang terbuang. Mereka langsung mencoba untuk setup karena memang mereka rasa mungkin menang level dan juga gold. Dan kali ini dari Onyx Prodigy pun nggak mau bisa mengkontes karena Chase Fate juga di open untuk memberitahu nih posisi di mana Onyx Prodigy berada. Yes, benar sekali. Tanpa adanya informasi bahkan Matilda pun tidak bisa menembus pertahanan yang dimiliki oleh RRQ di area Lord, membuat Free Lord jatuh kembali di tangan RRQ. Biasanya ada Lord yang sudah ter-enhance juga untuk RRQ ya Kolius. Ini bakal menjadi poin penting karena memang dengan Lord yang udah ter-enhance otomatis dia memiliki ability charge yang bisa langsung menghajar ke arah base middle turret nih Pi. Langsung dihajar, jebret dan itu bakal membuat RRQ nanti bakal lebih gampang lagi. Tapi memang PR-nya adalah mereka harus menjadi pas pam Lord. Bersama-sama nge-cover ke arah Lordnya at least bisa memberikan charge karena sekali charge tuh harusnya base middle turretnya hancur. Benar banget karena memang setengah dari HP base middle turretnya juga. Kali ini udah mulai berada di area sisi mid lane. Udah mulai loncat begitu saja, hilang. Dua, inget tiga bahkan sudah hilang. Kali ini kita bisa lihat Wave Dragon langsung keluarkan begitu saja. Satu hero hilang dari Onyx Prodigy base-nya. Tidak ada wave minion penunjang pergerakan, mereka udah mulai didorong begitu saja. Langsung diberikan gempuran yang signifikan. Circling Eagle coba untuk mulai menurunkan temper pen dari RRQ tapi masih bisa ditahan dan bahkan jauhnya pun harus tumbang
Kolius. Wow, defensifnya amat sangat baik karena itu membuat Violence juga harus dengan menggunakan flickernya. Dia mundur ke arah belakang sana. Ini benar-benar rapi banget dari Onyx Prodigy walaupun satu hero IM harus ter-take down. Tapi dari RRQ mereka semua tidak bisa berbuat banyak karena minionnya langsung habis. Semuanya tidak ada yang bisa membantu mereka untuk menyerang ke arah base dan mereka harus mundur setup ulang lagi membuat Onyx Prodigy masih mendapatkan sedikit nafas. Yes, benar banget. Tapi advantage untuk RRQ karena mereka sudah berhasil menumbangkan 3 inhibitor penjaga base turret utamanya Onyx Prodigy. Walaupun tadi di team fight berhasil menumbangkan Parsha, namun Onyx Prodigy masih memiliki defense mekanisme yang baik di Spade karena sisi mid lane Kolius. Coba untuk langsung menabrak begitu saja, killing spree masih didapatkan karena Van-nya akhirnya tumbang 2 hero bahkan Vans juga harus ditumbangkan di sana. Mau tidak mau Feather Strike langsung dibuka, double kill didapatkan oleh Aether dan ternyata hanya tersisa 2 hero tanpa adanya Feather Strike. IM beserta Gemini akan menahan gempuran dari 5 hero RRQ yang masuk secara bersamaan. Recall tribute to Boom Cornet sudah mulai digunakan tapi masih ada Cyclone Sweep mencoba untuk mengusir ke arah minion base-nya terbuka lebar. Apakah bakal dimenangkan? Dan yes, kemenangan game yang pertama untuk RRQ. Oke, itu dia game yang pertama untuk RRQ. Nice try Onyx Prodigy tentunya masih ada kesempatan di game yang kedua. Benar, karena ini adalah best of 3 series. Dan RRQ baru aja mengamankan game yang pertama kali ini. Ini benar-benar permainan yang menurut Kolius bisa dibilang rapi banget dari RRQ. Disiplin. Karena biasanya nih Pi, kalau seandainya dalam kondisi tadi